Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dakir Ilmu. Pada video kali ini saya akan memberikan satu kisah pengalaman hidup pribadi ya, yang mana sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari kisah nyata, baik pengalaman sendiri dan juga orang lain. Oke, sahabat channel Dakir, pada kisah kali ini saya akan menceritakan, yaitu dengan tema atau judul Terbengkalai di Kota Garut. Pada suatu hari di perkampungan yang saya tinggali, yaitu ada seorang yang menawarkan pekerjaan, yang mana pekerjaan itu berada atau pabriknya itu di sekitaran kota Garut. Terus akhirnya saya berdua dengan teman saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya ya, berangkat, dan juga itu dibekali ongkos hanya Rp200.000 oleh seseorang yang menawarkan pekerjaan itu sendiri, dengan catatan saya dititipkan atau dititipi untuk mengantarkan satu barang ya, yang mana barangnya itu berupa air ya, sahabat channel Dakir. Selang beberapa hari dimulailah perjalanan saya dan teman saya, dua orang itu menuju ke kota Garut. Naik angkot, turun di terminal 1 sampai akhirnya ke Jakarta ya, ke terminal Kampung Rambutan, mencari bis yang menuju ke jurusan terminal Garut. Di tengah perjalanan kami itu mencari-cari bis jurusan yang ke kota Garut. Situ ada calo ya, bertemu dengan seorang calo yang menawarkan tiket ya, yang mana tiket itu dibanderol pada waktu itu harganya kurang lebih Rp80.000 dari Jakarta sampai ke terminal Garut. Akhirnya kami berdua memutuskan untuk ikut sama perantara yang memberikan tiket ke kota Garut. Nah, setelah naik bis, di tengah perjalanan bertemulah seorang pedagang asongan yang menjual korek api, tetapi dengan secara memaksa ya, atau menodongkan senjata tajam pada perut saya. Nah, dibilangnya itu, "Mas, beli mas, ini mas korek api mas." Terus saya bilang, "Aduh maaf mas, nggak beli, korek sudah ada, lagian juga tidak ada uangnya udah cukup buat ongkos." Gitu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya si mas-mas itu menodongkan pisaunya itu ya, pisau yang dilipat itu yang cret gitu. Nah, karena dia itu pengen dibeli, terus menancapkan di perut saya tuh
ya memang agak sedikit sakit ya, cuman mau bagaimana lagi, namanya juga tidak ada uang, mau bayar tidak ada uang. Akhirnya saya tetap bertahan dengan tidak membelinya, karena koreknya juga korek api ya, korek gas itu si pedagang itu meminta suruh beli seharga 15.000. Nah, padahal waktu zaman itu di warung itu harganya masih 1.000 rupiah. Akhirnya saya tetap tidak membeli. Berhubung mungkin dirasa saya itu mungkin jujur ya sama pedagang korek itu, akhirnya melepaskan itu pisaunya dari perut saya itu, diangkat dimasukkan lagi. Begitu ada penumpang yang turun, si pedagang korek itu ikut turun. Nah, di situ saya bersyukur alhamdulillah. Nah, karena teman saya tidak tahu, karena duduknya itu berbeda ya pas waktu naik mobil ke jurusan Garut. Nah, di dalam perjalanan kan ngantuk ya, namanya dari Jakarta ke Garut itu ya sempat tertidur itu kan. Nah, beberapa jam kemudian sampailah di terminal Garut, dan saya sempat tertidur. Sebelum sampai ke terminal itu, akhirnya begitu sampai dibangunkan ya sama kondekturnya itu. Mas, sudah sampai terminal Garut mas, ini udah mau ini dulu, mobilnya mau dibersihkan. Turunlah kami berdua ya, membawa tas, saya juga satu membawa tas yang berisikan baju ya untuk ganti. Setelah itu begitu sampai di terminal Garut, sahabat channel Dakir, kami berdua itu menyisakan atau masih ada sisa dari ongkos itu kurang lebih uang 30.000 rupiah. Nah, 30.000 rupiah itu akhirnya karena kami berdua itu merasa haus ya dan lapar, terus mendatangilah warung nasi. Nah, sebelum ke warung nasi itu sempat melakukan cari tempat ibadah dulu ya, sholat. Nah, sholat itu kalau tidak salah pas waktunya itu asar ya, sampai ke terminal Garut itu asar, waktu asar. Setelah itu kami makan. Terus itu ada kisah lucu, tatkala penjual nasi itu, ibu-ibunya itu menawari kami makan. Nah, kami tidak mengerti ya bahasa Sunda, dari orang Garut itu kan tidak paham. Nah, begitu masuk warung, mas bade tuang. Nah, itu kan saya tidak mengerti ya, sahabat channel Dakir, kok bade tuang, kan apa ini tuang? Nah, terusnya itu ibu-ibunya tersenyum. Enggak bu, saya bilang, saya ini mau makan. Oh tuang, ya sudah, ayo silakan. Akhirnya mungkin ibu-ibu juga paham, karena kami kan dari daerah ya, itu enggak mengerti bahasa Sunda seluruhnya, itu Sunda yang mungkinan Sunda Karuhun ya, tidak ngerti. Setelah itu ditawarilah dengenan naon. Nah, tuh bingung lagi kan, karena saya nggak paham. Karena ibu-ibu itu sudah ambil nasi sama piring, maka saya tunjuk ya lauk pauknya itu. Ini bu, sayur. Nah, udah ditanya lagi, ngaleet nak naon. Tuh bingung lagi ya sahabat channel Dakir. Maka himbauannya itu bagi sahabat channel Dakir, ya mau tidak mau kita harus belajar tentang bahasa-bahasa daerah, biar nggak seperti saya kebingungan. Akhirnya saya tahu, mungkin ini nawarin minum. Oh, cai herang bae bu, begitu ya. Akhirnya paham, sambil tersenyum kan ibu-ibu itu melayani. Setelah itu
setelah makan beres, akhirnya uang kami itu yang berdua itu cukup untuk bayar makan kami berdua. Nah, pas alamat dari tujuan itu masih jauh ya sahabat channel Dakir. Entah itu dari alamat itu, begitu saya tanyakan sama ibu-ibu warung, itu harus 3 kali naik mobil katanya. Ini harus 3 kali naik mobil. Kalau naik mobil Bu, kira-kira berapa ya ongkosnya? Ya murah katanya, 1 kali naik 1 orang itu sekitar Rp3.000 naik angkot. Jadi 2 orang kan 6.000. Pokoknya ya tinggal 3.000 gitu kan, 3 kali 1 orang jadi 9.000, itu 18.000 ya kurang lebih untuk menuju alamat yang saya tunjukkan sama ibu penjual nasi itu ya sahabat channel Dakir. Nah, karena memang uang kami itu sudah pas-pasan atau kehabisan daripada uang itu, maka kami putuskan untuk berjalan kaki menuju alamat itu. Keajaiban Allah ya, keajaiban Allah tatkala kami berdua itu terlantar atau tidak punya uang ya, tapi pas waktu maghrib sholat dulu, itu nyata keajaiban Allah menolong orang-orang yang mungkin ya terlantar ya seperti saya itu, karena niatnya pengen mencari pekerjaan. Di dalam kami berdua itu berjalan, teman saya itu satu itu sempat menangis ya sahabat channel Dakir. Karena apa? Kemungkinan kan capek, haus ya. Haus. Saya bilang, udah sabar aja. Saya yakin nanti di depan akan nemu uang untuk kita beli minuman. Nah, wah katanya nggak mungkin lah, orang namanya juga ini di desa orang. Ya kalau nggak nemu ya kita minta saja. Kalau nggak nanti kita minum di masjid. Nah, nanti coba, biasanya kan di masjid itu ada dari marbotnya itu kan mungkin ya punya air lah atau apalah. Oke. Tiba-tiba keajaiban itu ternyata terjadi ya sahabat channel Dakir. Terjadi itu keajaiban yang mana kehausan dan rasa pengen ngerokok ya, waktu itu tuh kami tuh sudah pengen ngerokok gitu, asem. Alhamdulillah beberapa meter ke depan itu kami berdua atau saya jelasnya pribadi ya menemukan sejumlah uang ya sahabat channel Dakir, yang mana saya yakin uang itu adalah pertolongan dari Yang Maha Kuasa agar kami berdua ini bisa minum atau membeli air yang manis gitu kan, biar punya tenaga. Yaitu saya menemukan sejumlah uang Rp10.000 sahabat channel Dakir. Nah, saya lihat, Lam, itu kayaknya itu teman saya ya, saya panggilnya begitu. Tuh di depan tuh ada uang tuh, udah kita ambil buat beli. Yang bener Kang, iya tuh. Nah akhirnya begitu si teman saya itu mendekat, ternyata ya betul itu uang Rp10.000. Nah, terus dengan uang Rp10.000 itu kami tidak langsung membelikan air ya, dan juga tidak langsung dibelikan maksudnya. Saya bilang, udah Lam, kita bersolawat sajalah, biar nanti takutnya ini uang pasangan kan begitu ya. Bersolawat sambil berjalan, Allahumma
Sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi di dalam hati saja. Dirasa sudah jauh dari tempat kami menemukan uang ya, sahabat channel Dakir. Itu saya tiba-tiba ingin berhenti ya, ingin berhenti. Di seberang jalan itu ada warung nasi. Warung nasi itu kalau tidak salah warteg. Mungkin sahabat channel Dakir paham ya. Kalau warteg itu berarti warung Tegal. Kalau warsun ya mungkin warung Sunda. Kalau nasi Padang kan sudah ada ya, masakan Padang. Akhirnya saya berhenti di seberang jalan warteg atau warung Tegal. Nah, setelah itu saya coba, ya udah nih, saya ngomong ya sama sahabat saya itu, udah nih kamu sana nyebrang jalan, nanti beli gorengan kek, beli sama air minum. Saya bilang begitu ya. Wah katanya malu, masa uang 10.000 beli minum aja misalkan es teh manis 2 tuh 3.000-an, belum nanti pengen ngerokok bagaimana beli rokoknya, kan begitu ya, karena memang pengen ngerokok juga. Udahlah, yang penting kita bisa minum dan makan. Akhirnya teman saya itu merkedeweng, bahasanya merkedeweng ya, nggak mau ya. Jadi malu lah, pokoknya malu, merkedeweng. Terpaksa saya yang meluncur tuh ya, sahabat channel Dakir, meluncur atau nyebrang jalan di kota Garut ya kalau tidak salah, karena saya juga sempat itu main ke alun-alun kota Garut ya. Wah rame ya. Setelah saya masuk ke dalam warung nasi atau warteg itu, di situ banyak orang makan. Udah saya ngomong saja. Saya bilang sama teman saya itu di seberang jalan ya, sebelum saya itu nyebrang warung, Ram, udah kamu nanti bersolawat terus. Emang buat apa? Ini uang, saya bilang, biar bisa dapat nasi, dapat air es teh manis ya, sama juga rokok. Itu teman saya itu tidak percaya ya, sahabat channel Dakir. Akhirnya mungkin dengan terpaksa, ya udah saya ikutin aja, saya bersolawat. Mungkin dia bersolawat di dalam hati ya, saya langsung nyebrang. Keanehan lagi itu terjadi ya, sahabat channel Dakir. Keajaiban ya. Keajaiban itu terjadi lagi pada saya atau pada ya berdua ya, pada berdua itu kedua kalinya, yang mana itu saya masuk ke dalam warung Tegal. Langsung masuk, lah saya langsung ngomong, Bu, saya pengen beli nasi 2 bungkus, tapi uangnya ada 10.000. Ditunjukkan kan saya uangnya, ini uangnya Bu. Setelah itu, udah saya itu tidak ngeliat ya, tidak ngeliat si ibu-ibu warteg itu memberikan apa nasinya, karena saya juga berpikir ya, uang 10.000 itu terserahlah apa saja yang diberikan oleh ibu-ibu warteg itu ya, sahabat channel Dakir. Nah kemungkinan ini teman saya itu dan saya sendiri juga itu bersolawat di dalam hati ya, sahabat channel Dakir, terus bersolawat. Nah setelah itu
Dipanggil saya sama ibu-ibu wartegnya itu, "Mas, ini mas, nasinya mas." Nah, terus dikasihnya itu saya itu ya, sahabat channel Dakir, karena memang saya ngomongnya itu 10.000 2 bungkus. Tuh teman saya ada di seberang jalan, saya bilang nungguin. Nah akhirnya dikasihlah 2 bungkus ya sahabat channel Dakir. Wah saya berterima kasih tuh sama ibunya. Terima kasih Bu, saya bilang. Ini sudah dikasih 2 bungkus, terima kasih Bu. Oh iya mas, sama-sama, udah silakan katanya. Akhirnya saya keluar itu maksudnya ya mau mendekati teman saya itu yang nunggu di seberang jalan, mungkin ya masih bersolawat Allahumma sholli ala, mungkin ya karena saya juga kan tidak kedengaran ya. Nah udah saya sambil dada-dada sambil begini ya, diangkat itu bungkusan nasi ini, saya bilang tuh dapat. Nah langsung saya nyebrang jalan itu ya sahabat channel Dakir. Itu tidak langsung dimakan juga. Kami berdua itu cari tempat untuk makan ya, cari tempat untuk makan yang mana kan namanya di pinggir jalan, terus di suasana kota kan banyak ya, banyak kios-kios atau apa, cari tempat yang sepi maksudnya begitu. Jangan langsung makan di situ kan ya gimana kan, gak enak kan banyak orang. Akhirnya bawa aja kan, nih lah pegang nih, udah kita bawa cari tempat sepi. Nah, itu ya sahabat channel Dakir. Ya udah sambil berjalan itu, akhirnya ini namanya di tempat pemukiman ruko-ruko apa kan ya, sangat ini ya, sangat jarang lahan kosong, maksudnya begitu ya, jarang lahan kosong untuk kami berhenti tuh makan itu. Nah habis itu sudah waktu datang sholat isya ceritanya. Berhubung kami ini nggak menemukan tempat untuk makan, jadi punya inisiatif, wah sholat dulu, habis sholat makan, begitu ya sahabat channel Dakir. Karena tidak ada tempat yang enak itu untuk makan atau strategi ya istilahnya itu tempat yang nyaman atau menghindari dari mundar-mandir orang itu, sholat isya di masjid itu belum dimakan ya, nasi itu masih dibawa di plastik itu. Mau makan di tempat masjid juga karena nggak enak juga, akhirnya setelah sholat isya keluar dari masjid itu tetap mencari lagi tempat untuk kami berdua itu makan ya, sahabat channel Dakir. Di tengah perjalanan kami mencari tempat posisi untuk makan itu, kaki saya ini menendang bungkusan rokok tuh sahabat channel Dakir. Kan kadang ada ya di jalan itu bungkusan rokok yang ngegeletak itu. Dalam pikiran saya, jangan-jangan ini rokok ada isinya nih. Saya tendang-tendang berat. Waktu itu kalau tidak salah itu rokoknya itu kretek ya. Kretek yang ada tulisannya 234 gitu ya waktu itu. Ternyata benar. Begitu ditendang terasa berat, saya ambil, di dalamnya ada rokoknya. Kurang lebih itu ada 6 ya, 6 batang rokok itu di dalam bungkusan rokok. Warna kuning tuh ya, mungkin sahabat channel Dakir paham lah. Akhirnya saya ambil, saya berucap lagi syukur, alhamdulillah ini Allah menolong lagi menemukan rokok. Kemungkinan begini ya, rencana Allah itu kita tidak tahu ya, kenapa itu tidak dimakan-makan ya, sudah dapat dari warung Tegal atau warteg itu kan sudah jauh ya, sempat sholat isya tapi belum sempat dimakan karena posisi lahannya itu saya bingung, ini padat, ini rumah orang, ini ruko gitu kan ya.
kemungkinan rencana Allah itu mau ditemukannya saya sama rokok dulu, kemungkinan seperti itu ya. Karena sudah terjadi maka bisa terbaca seperti itu ya sahabat channel Dakir. Akhirnya setelah menemukan rokok itu dapat posisi tempat makan itu ada warung yang tutup. Tuh warung rokok di pinggir jalan itu tutup. Terus lampunya nyala, ada bangkunya. Nah di situ akhirnya kami berdua makan. Kami berdua berhenti. Udah kita makan dulu. Sekarang kan kita udah tenang nih. Kamu udah tenang kan? Rokok udah nemu, ini bungkusan nasi juga sudah ada. Ya udah oke. Nah, mungkin dia agak sedikit bahagia ya karena mau makan kan begitu ya sahabat channel Dakir. Nah, bertubi-tubi saya atau kami berdua itu dalam satu hari itu mendapatkan keajaiban bertubi-tubi itu. Makanya nanti pada akhir kisah ini apa himbauan atau manfaat apa yang akan saya berikan pada sahabat channel Dakir, tonton videonya sampai habis. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya agar kisah-kisah nyata yang mengharukan, menyedihkan, juga membahagiakan itu bisa saya ceritakan, bisa berbagi, bukan karena saya itu menyesal di dalam keadaan, tidak ya, hanya nanti itu akan ada insya Allah himbauan kita harus bagaimana agar bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban Allah seperti yang pernah saya merasakan keajaiban Allah itu. Sahabat channel Dakir mengalami. Berhenti kami berdua duduk di kursi ya, tempat warung yang tutup itu. Seneng nih dibuka kan nasi itu. Terkejut lagi di situ sahabat channel Dakir. Kalau di film horor itu pokok jreng-jreng. Nah, kalau di film horor ya, karena ini cuman hanya kisah ya. Terkejutnya apa? Tuh. Karena kan saya berpikir begini ya, pantasnya itu uang 10.000 dapat 2 bungkus nasi, es teh manisnya itu 2, sekalipun itu es batunya sudah habis ya karena kelamaan di jalan tidak dimakan-makan ya. Jadi esnya itu udah menghilang. Kami berdua itu terkejut ya sahabat channel Dakir. Setelah dibuka itu bungkusan nasi itu, kaget juga. Dalam kaget itu teman saya juga sampai sempat berucap syukur ya, saya sendiri juga alhamdulillah kan begitu ya sahabat channel Dakir. Nah, penasaran kan sahabat channel Dakir isinya apa itu di dalam bungkusan tadi? Nah, silakan bayangkan. Saya kan pengen makan ya. Tuh. Bayangkan itu isinya. Terkejut tapi bersyukur. Bukan berarti istilahnya terkejut itu kaget. Karena uang 10.000 isinya itu yang membuat saya kaget ya sahabat channel Dakir. Di dalam bungkusan itu yang dibawa saya sampai sempat cari tempat itu enggak di mana ini ya, sampai sholat isya dulu baru menemukan rokok dulu, akhirnya baru bisa untuk dinikmati, maksudnya kan untuk makan. Di dalam bungkusan itu ternyata isinya nasi putih ya, ayam goreng ya yang saya dapatkan itu. Terus ada lagi itu seperti kerang itu ya, kerang yang dimasak. Terus ada orek tempe sama sambal. Nah, makanya teman saya juga terkejut. Ternyata kok ini isinya banyak.
ya. Dalam benak saya itu begini ya. Itu masih ada lagi tuh. Saya belum ngomong ya, kalau di dalam plastik itu ada bungkusan ketiga yang isinya itu apa coba? Gorengan tempe sama bala-bala ya, sahabat channel Dakir. Itu bisa nyata itu ya. Bagi yang sahabat channel Dakir percaya ya silakan, tidak percaya juga ya tidak apa-apa, karena saya bercerita tidak akan menuntut sahabat itu untuk percaya kisah saya ini sepenuhnya ya. Itu akhirnya dengan terkejut kami menikmati itu. Tidak lupa ya, kalau mau makan kan kita harus baca doa dulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Nah itu makan. Singkat cerita ini ya, makan nanti kelamaan ya. Makanan udah habis, minumnya es teh manis kan dingin, adem ya. Terus rokoknya itu dapat nemu. Nah disitulah kami sambil nyantai itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah sudah kenyang. Nah akhirnya sahabat saya bertanya, Kang kok aneh ya katanya, padahal kita nggak punya duit atau nggak punya uang bisa makan enak seperti ini ya, katanya aneh. Terus saya bilang begini, nggak usah aneh. Nah saya yakin bagi siapa pun orangnya, tatkala di dalam keadaan terdesak tapi mau melantunkan sholawat Nabi, pastilah akan ada pertolongan. Contohnya ya kita berdua ini, saya bilang. Nah kamu kan saya suruh bersolawat, ayo kita bareng-bareng bersolawat biar nemu duit, kan awalnya seperti itu ya. Iya. Oh jadi karena begitu Kang. Ya itu pun saya nggak tahu sepenuhnya, kemungkinan juga seperti itu, atau juga kemungkinan kita ini memang lagi hoki atau beruntung, saya bilang gitu. Tapi kalau saya pribadi sih yakin, kalau kita di dalam keadaan yang sangat terjepit seperti keadaan seperti itu, coba kita membaca sholawat Nabi yang tidak ada hitungan ya, sambil jalan udah bersolawat. Akhirnya pertolongan Allah datang menghampiri kita, yang langsung kita rasakan nikmatnya. Lalu kita bersyukur, berucap alhamdulillahirabbil alamin. Nah, begitu ya sahabat channel Dakir. Nah, untuk video kali ini himbauan apa yang akan saya berikan? Ya seperti tadi yang saya katakan, jikalau sahabat channel Dakir berada di dalam situasi baik terdesak maupun sedang melimpah, ataupun sedang berada di dalam urusan kita mencari pekerjaan atau urusan kita berdagang, silakanlah dawamkan yaitu sholawat Nabi. Agar apa? Agar pengalaman seperti saya itu ya, yang terbengkalai atau terdampar waktu itu di kota Garut, alhamdulillah bisa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seperti apa kisah selanjutnya tentang saya yang terdampar di kota Garut sampai 11 hari? Karena keajaiban Allah itu baru kami rasakan di hari pertama terdampar, dan masih banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan, yaitu keajaiban-keajaiban Allah sampai akhirnya saya kembali lagi ke kampung halaman. Jangan lupa tonton video selanjutnya di part yang kedua ya sahabat channel Dakir.
kemungkinan untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Mau percaya silakan, tidak pun ya silakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.